Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan analisis data, penelitian, publikasi, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Di video statistik sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana caranya menghitung manual uji T berpasangan. Dan di video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana caranya menghitung manual uji T tidak berpasangan. Bila kalian ingin mempelajari cara menghitung uji T tidak berpasangan, namun ingin menggunakan software sehingga tidak manual, silakan lihat video saya yang lain. Oke, sekarang mari kita mengenal lebih dahulu apa itu uji T berpasangan dan kapan kita dapat menggunakan uji T tidak berpasangan. Uji T tidak berpasangan sendiri memiliki nama lain, yaitu independent t-test, atau mungkin di referensi lain dituliskan sebagai unpaired samples t-test. Ketika kita membaca berbagai artikel jurnal yang mungkin ditulis di dalam bahasa Inggris, mungkin kita mengenal atau menemukan istilah independent t-test. Di artikel yang lain, mungkin ada yang menulis sebagai unpaired samples t-test. Namun, meskipun tulisannya berbeda, sebetulnya kedua nama ini merujuk pada uji hipotesis yang sama, yaitu uji T tidak berpasangan. Nah, tujuan kita menggunakan uji T tidak berpasangan adalah untuk menganalisis ada tidaknya perbedaan signifikan dua rerata di antara dua kelompok yang tidak saling berkaitan. Ini merupakan perbedaan mendasar antara uji T berpasangan dengan uji T tidak berpasangan. Keduanya sama-sama membandingkan dua kelompok data. Namun, bila uji T berpasangan, kita membandingkan dua kelompok data yang bisa saling dihubungkan antar item-item datanya. Sedangkan pada uji T tidak berpasangan, kita membandingkan dua kelompok yang memang benar-benar tidak saling berkaitan. Sehingga kita tidak bisa memasangkan item data di kelompok satu dengan item data di kelompok yang lain. Dan ciri data yang bisa kita gunakan untuk dianalisis menggunakan uji T tidak berpasangan adalah dia memiliki satu variabel bebas, dua kelompok, dan satu variabel terikat. Misalkan saja kita ingin membandingkan dua kelas, yang satu kelas berakademik tinggi, yang satu kelas berakademik rendah. Kita ingin lihat keterampilan berpikir di antara kedua kelas tersebut. Di sini ada dua kelompok, yaitu kelompok akademik tinggi dan kelompok akademik rendah. Dan itu merupakan variabel bebasnya, yaitu tingkat akademik. Variabel terikatnya adalah keterampilan berpikir. Satu kelas dengan kelas yang lain tidak ada hubungan. Kita tidak bisa memasangkan siswa di kelas akademik rendah kita pasangkan dengan siswa di akademik tinggi tanpa parameter yang jelas. Oleh karena itu, bila kita langsung mengambil dua kelompok, kita ingin bandingkan tanpa memasang-masangkan item atau anggota di dua kelompok tersebut, maka kita menggunakan uji T tidak berpasangan. Dan sama seperti uji hipotesis yang lain, sebelum kita melakukan uji T tidak berpasangan, tentunya sebaiknya dan seharusnya kita mengecek keterpenuhan asumsi data kita. Yang pertama adalah variabel terikat kita harus berupa skala interval atau rasio. Dalam artian lain, data kita merupakan data kontinu. Misalkan tinggi badan, berat badan, skor tes, jarak kota. Begitu ya, itu variabel terikatnya wajib berupa skala interval atau rasio. Bila skalanya ordinal atau nominal, kita tidak boleh menggunakan uji T tidak berpasangan. Di sisi lain, variabel bebasnya berupa data kategoris. Sehingga membagi data kita menjadi dua kelompok yang tidak saling berkaitan. Jadinya bisa berupa nominal ataupun ordinal. Misalkan nominal itu adalah status PNS. Nah, sehingga kelompok data kita menjadi dua.
PNS dan non-PNS, itu kan nominal. Atau ordinal tetapi hanya terdiri atas 2. Susah ya kalau ordinal tetapi 2. Misalkan suka dan tidak suka tidak bisa kita urutkan. Oke, yang penting adalah variabel bebas kita berupa data kategoris. Sehingga data kita terbagi menjadi 2, bukan data kontinu. Kalau data kontinu variabel bebas kita tidak bisa menggunakan uji T tidak berpasangan. Kemudian adanya independensi observasi. Nah, ini asumsi yang tidak kita temukan di uji T berpasangan. Independensi itu bebas, observasi itu pengamatan. Jadinya pengamatannya bebas, tidak saling berkaitan. Maksudnya bagaimana? Misalkan kita membandingkan 2 kelompok, maka siswa atau anggota kelompok di satu kelompok tidak memiliki keterkaitan dengan kelompok selanjutnya. Berbeda dengan uji T berpasangan, maka kalau uji T berpasangan malah harus saling berpasangan, saling berkaitan. Tetapi kalau uji T tidak berpasangan tidak boleh berkaitan. Satu anggota, satu sampel tidak boleh memiliki hubungan secara jelas di dalam penelitian. Atau dalam artian lain tidak akan mempengaruhi hasil dari kelompok lain. Hasil dari data kelompok lain. Begitu ya. Jadinya independensi observasi. Kemudian tidak ada outlier yang signifikan. Sama dengan uji T berpasangan kemarin ya. Kita harus mengecek keberadaan outlier. Data yang tidak mengikuti distribusi normal. 1-2 data yang terlalu jauh dari distribusi tersebut kita katakan outlier. Bedanya kalau di uji T berpasangan, outlier yang kita cek adalah outlier data selisih, data D, difference. Nah, pada uji T tidak berpasangan yang kita cek adalah data mentah, bukan data selisih. Misalkan kita membandingkan hasil belajar kelas A dan kelas B, yang kita cek adalah ada tidaknya siswa yang hasil belajarnya itu terlalu mencelat, terlalu terpencal dari distribusi data yang lain. Kemudian, setiap kelompok memiliki data yang terdistribusi normal. Lagi-lagi harus terdistribusi normal. Namun berbeda dengan uji T berpasangan, kalau uji T berpasangan yang kita cek normalitasnya adalah data selisih. Sedangkan pada uji T tidak berpasangan yang kita cek distribusi normalnya adalah data kedua kelompok. Kita membandingkan 2 kelompok, maka kita cek kelompok A datanya distribusi normal atau tidak. Kelompok B terdistribusi normal atau tidak. Bila tidak terdistribusi normal, maka sebaiknya kita mengalihkan uji hipotesis kita ke uji non-parametrik pengganti uji T tidak berpasangan. Misalkan saja Mann-Whitney U-test. Dan yang terakhir, varians kedua kelompok homogen. Kita bisa mengeceknya menggunakan uji homogenitas. Nah, pengecekan normalitas dan homogenitas akan kita bahas di video yang lain. Di video kali ini kita fokus mempelajari perhitungan manual uji hipotesis. Khususnya uji hipotesis berupa uji T tidak berpasangan. Oke, misalkan seperti ini. Kita memiliki 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Dan kita singkat saja, siswa di kelas A hanya 5 dan siswa di kelas B hanya 5. Sebetulnya kalau kita melakukan penelitian, janganlah sampel yang terlalu sedikit seperti ini ya. Tetapi karena ini contoh, kita buat sederhana saja. Kita mengumpulkan data, misalkan data hasil belajar. Hasil belajar kelas A dengan kelas B sama, kita menggunakan skor hasil belajar yang diperoleh dari instrumen tes sejumlah 10 item. Ketika siswa salah semua jawabannya, dari nomor 1 sampai nomor 10 dia akan mendapatkan skor 0. Namun kalau ada siswa yang menjawab dengan tepat nomor 1 hingga nomor 10, dia akan mendapatkan skor 10. Kemudian guru atau peneliti ingin melihat apakah ada perbedaan signifikan di antara kedua kelas ini. Nah, kedua kelas ini tidak bisa dipasangkan, siswa A dipasangkan dengan siswa B. Siswa presensi 1 dengan siswa presensi 1 di 2 kelas dipasangkan, itu tidak boleh. Berbeda dengan kalau kita membandingkan pretest dan posttest. Jelas, pretest dan posttest berasal dari satu siswa yang sama. Sehingga pretest siswa tersebut dipasangkan dengan posttest siswa tersebut. Tetapi di kasus ini ada 2 kelompok. Kelompok itu berbeda memang, sampelnya berbeda. Yang satunya di kelas A, satunya di kelas B. Ya sudah, kita tidak bisa memasangkan. Sehingga kita ingin membandingkan 2 kelompok ini, kita bisa menggunakan uji T tidak
berpasangan. Nah, rumus dari uji T khususnya untuk mencari T hitung adalah dengan menggunakan rumus seperti ini. Oke. Seperti di uji T berpasangan, kita harus mencari T hitungnya terlebih dahulu. Kemudian nanti kita cek T tabelnya, kemudian kita bandingkan. Apakah T hitung itu lebih besar atau lebih kecil dari T tabel? Ketika T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Tidak ada perbedaan signifikan. Namun kalau T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka H0-nya gagal ditolak. Sehingga tidak ada perbedaan signifikan di antara kedua kelompok yang kita bandingkan. Nah, sekarang kita cari T hitungnya terlebih dahulu. Ini rumusnya. A bar dikurangi B bar dibagi akar SA kuadrat per NA plus SB kuadrat plus per NB. Kalau membacanya secara tulisan, secara notasi di sini kita bacanya seperti itu ya. Tetapi kalau kita dalam statistik, A bar itu kan rata. Jadinya ini rata kelas A dikurangi rata kelas B. Kemudian dibagi akar SA kuadrat ini kan sebetulnya rumus atau simbol dari varians. Sedangkan NA adalah jumlah data di kelas A. Ya, jadinya SA kuadrat ini sebetulnya varians dari kelas A, sedangkan NA-nya adalah jumlah data di kelas A. Begitu juga SB kuadrat ini kan sebetulnya variansi. Ya, XX kuadrat itu kan simbol dari variansi. Jadinya ini variansi dari kelas B dibagi jumlah data di kelas B. Mari kita hitung terlebih dahulu yang mudah, yaitu A bar dikurangi B bar. Nah, ini. Ya, untuk mencari rata, seperti yang saya katakan tadi, kalau ada bar itu kan berarti rata. Rata itu kan penjumlahan seluruh item dibagi jumlah item yang kita miliki. Maka rata dari kelas A ya sudah kita jumlahkan ke semua item ini, kemudian kita bagi dengan jumlah item. Kita jumlahkan 6 plus 5 plus 6 plus 6 plus 4. Ini ya. Kemudian dibagi jumlah data yaitu 5. Begitu juga B bar rata di kelas B. Kita jumlahkan satu persatu. 8 plus 9 plus 7 plus 8 plus 10. Ini ya. Kemudian dibagi jumlah data yaitu 5. Nah, kemudian kita hitung totalnya adalah 27. Sedangkan ini 8 plus 9 plus 7 plus 8 plus 10 adalah 42. Sehingga di sini 27 dibagi 5 dikurangi 42 dibagi 5. 27 per 5 sama dengan 5,4, sedangkan 42 per 5 sama dengan 8,4. Hasilnya adalah negatif 3. Negatif di sini tidak masalah, nanti bisa kita hiraukan. Sehingga di sini kita sudah bisa mendapatkan pembilangnya. Di sini bisa kita simpulkan, nanti kita isi sebagai negatif 3. A bar dikurangi B bar. Rata A dikurangi rata di kelas B sama dengan min 3. Nah, sekarang kita perlu menghitung penyebutnya. Penyebutnya ini ada banyak komponen ya. Jadinya mari kita preteli, kita pecah satu persatu agar lebih mudah. Kita hitung variansi dari kelas A terlebih dahulu, yaitu yang simbolnya ini SA kuadrat. Kita sudah belajar di 2 video sebelumnya cara mencari variansi adalah dengan menggunakan rumus JKA per DB. DB sendiri adalah jumlah data dikurangi 1. JK adalah jumlah kuadrat. JK sendiri rumusnya adalah sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dibagi N. Per tetap DB. NA dikurangi 1. Sekarang mari kita hitung dan kita isi formula ini. Sigma X kuadrat ya. Dan ini sigma X dikuadratkan. Ingat bedanya. Kalau sigma X kuadrat kita menguadratkan satu persatu baru kita jumlahkan. Kalau sigma X yang dikuadratkan kita jumlahkan terlebih dahulu baru dikuadratkan. Sekarang kita masukkan yang kelas A terlebih dahulu. Sigma X kuadrat jadinya kita menguadratkan satu persatu. 6 kuadrat plus 5 kuadrat plus 6 kuadrat plus 6 kuadrat plus 4 kuadrat. Ini. Sedangkan ini sigma X dikuadratkan, jumlahnya keseluruhan ini 6 plus 5 plus 6 plus 6 plus 4 adalah 27.
baru dikuadratkan, kemudian dibagi 5. Nah, ini jadinya 6 kuadrat sama dengan 36, 5 kuadrat sama dengan 25, 6 kuadrat sama dengan 36, 6 kuadrat lagi sama dengan 36, 4 kuadrat sama dengan 16. Dikurangi 27 kuadrat adalah 729. Tetap dibagi 5, kemudian bawahnya 5 kurangi 1 sama dengan 4. Oke, kemudian ini kita total untuk mendapatkan sigma X kuadrat. 36 plus 25 plus 36 plus 36 plus 16 sama dengan 149. Dikurangi 729 per 5 adalah 145,8. Tetap dibagi 4. Hasilnya adalah 149 dikurangi 145,8 sebesar 3,2. Dibagi 4 sama dengan 0,8. Sehingga di sini kita sudah memperoleh varians dari kelas A. Ya, SA kuadrat sama dengan 0,8. Sekarang kita cari yang SB kuadrat. Sama rumusnya jumlah kuadrat kelas B per DB. Mohon maaf, ini bukan NA ya, tapi NB. Karena jumlah data di kelas B dikurangi 1. Sama rumusnya sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dibagi N. Kemudian tetap per NB min 1. Kemudian tinggal kita masukkan sigma X kuadratnya. 8 kuadrat plus 9 kuadrat plus 7 kuadrat plus 8 kuadrat plus 10 kuadrat. Dikurangi sigma X yang dikuadratkan. 8 plus 9 plus 7 plus 8 plus 10 itu sama dengan 42. 42-nya yang dikuadratkan. Kemudian dibagi N. N-nya adalah 5. NB-1 sendiri, NB-nya kan 5 dikurangi 1. 8 kuadrat sama dengan 64, 9 kuadrat sama dengan 81, 7 kuadrat sama dengan 49, 8 kuadrat adalah 64, 10 kuadrat adalah 100. 42 kuadrat sendiri adalah 1764. Nah, penjumlahan dari 64 plus 81 plus 49 plus 64 plus 100 adalah 358. Sedangkan hasil pembagian antara 1764 dibagi 5 adalah 352,8. Tetap dibagi DB-nya yaitu 4. 358 dikurangi 352,8 sebesar 5,2. Dibagi 4 sama dengan 1,3. Inilah variansi dari kelas B. SB kuadratnya adalah 1,3. Variansinya adalah 1,3. Kita sudah mendapatkan variansi kelas A, kita juga sudah mendapatkan variansi kelas B. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke rumus T hitung ini. Ya, tadi A bar dikurangi B bar sama dengan min 3. Negatifnya kita hiraukan saja, tidak masalah. Jadinya di sini kita tulis 3. Per SA kuadratnya 0,8 dibagi jumlah dari kelas A yaitu 5. Kemudian SB kuadratnya adalah 1,3, kita masukkan ke sini. Dibagi NB, yaitu 5. Jangan lupa akarnya. Sehingga di sini tetap 3 atasnya dibagi akar 0,8 per 5 sama dengan 0,16. 1,3 per 5 sama dengan 0,26. Sehingga 0,16 plus 0,26 sama dengan 0,42. Akar 0,42 adalah 0,648. Dengan demikian 3 dibagi 0,648 adalah sebesar 4,629. Nah, angka 4,629 inilah yang dinamakan T hitung. Jadinya T hitung dari kedua kelas ini adalah sebesar 4,629. Kita telah mendapatkan T hitung. Langkah selanjutnya sama dengan uji T berpasangan, kita harus mencari T tabelnya. Nah, T tabel yang perlu kita cari adalah T tabel di probabilitas sama dengan 0,05 seperti T berpasangan. Namun DB-nya adalah 8. Kenapa kok DB-nya 8? Karena ini merupakan penjumlahan DB kelas A dengan DB kelas B. Ingat ya, DB itu derajat bebas. Derajat bebas itu N-1. Di sini ada 2 kelas.
Ya, jadinya DB kelas A itu 5 kurangi 1, DB kelas B 5 kurangi 1, yaitu 4 plus 4, sehingga DB-nya 8. Berapa? Yaitu T tabel dari DB8 di probabilitas 0,05 adalah sebesar 2,306. Bila kita bandingkan antara T hitung dengan T tabel, maka T hitung sebesar 4,629 itu jelas lebih besar dari T tabel yang hanya sebesar 2,306. Dengan demikian T hitung lebih besar dari T tabel. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, H0 ditolak. Sehingga dapat kita simpulkan ada perbedaan signifikan di antara kedua kelas ini. Namun bila perhitungan kalian sebaliknya, T hitungnya kurang dari T tabel, maka H0-nya gagal ditolak. Sehingga dapat disimpulkan kedua kelas yang kalian bandingkan tidak berbeda signifikan. Sekarang mari kita cek. Kok bisa T tabelnya 2,306? Kita cek di sini ya. Sekarang mari kita lihat bagaimana caranya mencari T tabelnya. Nah, ini merupakan tabel T ya, bisa kalian cari di Google sendiri, banyak yang menyediakan. Silakan masuk ke situs-situs seperti situs pemerintahan, situs universitas atau situs lain, atau mungkin blogspot yang menyediakan downloadan tabel T. Nah, bagaimana caranya tadi kita menemukan angka 2,30 sekian tadi? Nah, kita bisa mendapatkannya dari potongan tabel T ini. Sebetulnya ini panjang dan lebar ya, tetapi saya potong. Nah, di sini ada dua jalur, ya ini tabel two way ya. Di sini PR ini probability, DF itu degree of freedom. Degree of freedom itu bahasa Indonesianya derajat bebas atau DB. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, probability yang kita pilih adalah 0,05 yang ini. Kenapa kok kita pilih 0,05? Akan saya jelaskan secara mendetail di video saya yang lain. Kemudian degree of freedom atau derajat bebas yang kita dapatkan tadi adalah sebesar 8. Kenapa? Karena 8 ini merupakan penjumlahan derajat bebas kelas A dengan kelas B. Derajat bebas kelas A adalah 4, 5 kurangi 1 ya. Derajat bebas kelas B juga 4, 5 kurangi 1. 4 plus 4 sama dengan 8. PR-nya 0,05 ya, probabilitasnya 0,05, DB-nya 8. Tinggal kita tarik saja sehingga kita menemukan angka 2,306. Inilah T tabel yang kita temukan tadi. Dan setelah kita bandingkan, ternyata T hitungnya lebih besar dari T tabel, sehingga kita simpulkan ada perbedaan signifikan di antara dua kelas yang kita bandingkan. Ya, demikian penjelasan saya terkait bagaimana caranya kita melakukan perhitungan manual untuk mendapatkan T hitung ketika kita melakukan uji T tidak berpasangan. Di video selanjutnya, mari kita bahas dan kita pelajari cara menghitung secara manual uji T yang lain, ataupun maksudnya uji T yang lain adalah uji T pada kondisi yang lain ya, ataupun uji hipotesis yang lain, uji ANOVA dan sebagainya. Namun, sekali lagi, bila kalian ingin belajar analisis namun bukan dalam hitungan manual, kalian bisa melihat video saya yang lain di playlist tutorial SPSS. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.